Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi mengenai hakikat demokrasi, baik dari pengertian, asas, dan jenis-jenis dari demokrasi itu sendiri. Video ini tentunya menuntut anak-anak untuk mempermudah dalam memahami hakikat demokrasi dan merangka menerapkan sikap bangga akan tanah air Indonesia sebagai wujud penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum beralih ke materi yang akan dipelajari, anak-anak semuanya harus memahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan hakikat demokrasi, baik dari pengertian, asas, dan jenis-jenis dari demokrasi. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan hakikat demokrasi, baik dari pengertian, asas, dan jenis-jenis dari demokrasi. Ketiga, peserta didik dapat menyadari bahwa proses lahirnya kesepakatan harus dilakukan secara demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum memahami asas dan jenis-jenis dari demokrasi, anak-anak semuanya harus memahami terlebih dahulu apa itu pengertian dari demokrasi itu sendiri. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam artian tersebut, pemerintahan dibangun berdasar kehendak rakyat atau menjadikan rakyat sebagai pusat dari kedaulatan negara. Pelaksanaan demokrasi di sebuah negara akan berbeda tentunya dengan demokrasi yang diterapkan di negara lainnya. Hal ini bergantung pada ideologi negara maupun budaya yang melatar belakangi perbedaan tersebut. Masing-masing negara menerapkan demokrasi sesuai dengan kondisi negaranya sendiri, dan perkembangannya itu sendiri. Demokrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang disesuaikan dengan asas-asas demokrasi yang berlaku. Setelah anak-anak memahami pengertian dari demokrasi, anak-anak juga harus memahami mengenai asas-asas dan jenis-jenis dari demokrasi. Dalam pemerintahan yang demokratis, tentunya juga diterapkan asas-asas demokrasi. Asas dalam pemerintahan yang demokratis terdiri dari 3 asas, antara lain partisipasi rakyat dalam pemerintahan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Dalam asas partisipasi rakyat dalam pemerintahan, partisipasi rakyat dalam pemerintahan ditujukan untuk mengendalikan tindakan-tindakan pemegang kekuasaan atau pemegang pemerintahan. Pemilu menjadi salah satu bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan karena menentukan siapa-siapa yang akan menjadi wakil rakyat sekaligus menentukan kebijakan apa saja yang akan dibuat oleh pemerintah. Dalam asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengakuan harkat dan martabat manusia dapat ditunjukkan melalui tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Jaminan hak yang dimaksud menyangkut hak-hak yang tercakup dalam hak asasi manusia seperti hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya, dan hak pribadi. Dalam asas supremasi hukum, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Oleh karena itu, semua warga negara tanpa terkecuali harus patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. Dan juga, setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Adapun jenis-jenis dari demokrasi tersebut terbagi ke dalam 2 jenis, antara lain demokrasi menurut cara penyaluran aspirasi rakyat dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi menurut cara penyaluran aspirasi rakyat terbagi ke dalam 2 jenis, antara lain demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau peraturan perundang-undangan. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan saja. Demokrasi yang berdasarkan prinsip ideologi terbagi ke dalam 3 jenis, antara lain demokrasi liberal, demokrasi sosialis, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal merupakan demokrasi yang lebih mengutamakan kebebasan individu dan menghilangkan kepentingan umum. Demokrasi sosialis merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme, komunisme, dan lebih mengutamakan kepentingan negara. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai kepribadian bangsa, serta berfokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat yang bersumber pada falsafah Pancasila.
Untuk memperdalam pemahaman anak-anak mengenai materi pada video pembelajaran kali ini, silakan diskusikan tugas berikut dengan teman-teman kelompok di kelas. Bagaimana pandangan anak-anak sekalian terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini? Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah? Adakah kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum? Silakan anak-anak perhatikan dan ceritakan hal apa saja yang anak-anak temui mengenai gambar ini. Untuk lebih memantapkan pemahaman anak-anak mengenai hakikat demokrasi kali ini, anak-anak dipersilakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di link Google Form di bawah ini. Guna mempertegas kembali materi yang telah kita pelajari, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Abraham Lincoln, demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam artian tersebut, pemerintahan dibangun berdasar atas kehendak rakyat atau menjadikan rakyat sebagai pusat dari kedaulatan negara. Asas dalam pemerintahan yang demokratis terdiri dari 3 asas, antara lain partisipasi rakyat dalam pemerintahan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Adapun jenis-jenis dari demokrasi tersebut terbagi ke dalam 2 jenis, antara lain demokrasi menurut cara penyaluran aspirasi rakyat dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi menurut cara penyaluran aspirasi rakyat terbagi ke dalam 2 jenis, antara lain demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi yang berdasarkan prinsip ideologi terbagi ke dalam 3 jenis, antara lain demokrasi liberal, demokrasi sosialis, dan demokrasi Pancasila. Baiklah, kita telah mempelajari materi mengenai hakikat demokrasi, baik dari pengertian, asas, dan jenis-jenis dari demokrasi itu sendiri. Diharapkan anak-anak menjadi warga negara Indonesia yang baik, memiliki wawasan kebangsaan, dan mempunyai karakter generasi muda yang unggul. Oleh karena itu, teruslah belajar dan belajar agar mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Belajar tidak cukup hanya sampai saat ini saja, karena sejatinya belajar itu dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Semoga video pembelajaran kali ini menjadi berkah dan manfaat ya. Unzur makola wala tanzur makola. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.